Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda, NIM D0219029, kelas Informatika B. Jadi, di video kali ini saya akan membuat tutorial Java dasar dengan subbahasan package, class, field atau variabel, metode, input-output menggunakan scanner in dan sistem outprint. Langsung saja kita buka NetBeans. Pertama kita buat project, new project, kemudian kita pilih kategori Java, kemudian projectnya Java application, kemudian next. Kemudian project name-nya saya kasih nama Java dasar. Kemudian kita hilangkan checklistnya di sini, kemudian finish. Kemudian kita buat package-nya atau paketnya dulu. Kita klik new, kemudian Java package. Di sini saya berikan nama Marlinda, nama saya. Kemudian finish. Jadi di sini kita buat kelas dulu, kemudian Java class. Kemudian di sini saya akan berikan nama kelasnya itu data karyawan. Kemudian finish. Kita hapus dulu komentarnya. Kemudian di sini saya akan membuat metodenya dulu. Public static void main seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat 3 field atau 3 variabel dengan tipe data string. String nama untuk data karyawan, string nama, kemudian alamat seperti ini. Kemudian untuk integer usia dan gaji seperti ini. Kemudian di sini kita membuat scanner baru dengan cara ketik scanner keyboard sama dengan new scanner system in seperti ini. Jadi itu di sini error, maka kita lihat dulu errornya di mana. Jadi di sini kita suruh untuk mengimpor, jadi supaya tidak error. Kemudian di sini kita akan tampilkan output ke user dengan cara kita sort untuk menampilkan data karyawannya. Jadi kita tulis pendataan karyawan PT Mandiri. Jadi seperti ini. Kemudian kita sort lagi. Kita sort untuk nama karyawannya, nama karyawan seperti 2. Kemudian di sini kita menggunakan scanner dan menyimpan apa yang diketik atau apa yang diisi di variabel. Jadi ini variabelnya. Di sini kita akan menampilkannya dengan kita tulis nama sama dengan keyboard titik next line. Jadi seperti ini.
Kemudian kita sort, kita tampilkan untuk alamat titik 2. Kemudian alamat titik 2, kemudian di sini kita tulis alamat sama dengan keyboard, next line titik 2. Kemudian kita sort untuk usia titik 2. Kemudian di sini kita tulis usia sama dengan keyboard titik next line integer titik koma. Kemudian kita sort, kita tampilkan untuk gaji. Kemudian tulis gaji sama dengan keyboard next. Jadi seperti ini. Sini error apa ya, di alamat jadi seperti ini, salah ketik ya. Jadi seperti ini untuk namanya, kemudian jadi di sini kita sort untuk namanya, alamat, kemudian usianya, kemudian gajinya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan yang sudah disimpan di variabel. Jadi kita akan menampilkan di sini, kita sort untuk yang di variabel. Jadi kita tulis ketik sort, kemudian kita kasih dulu garis-garis, kemudian pokoknya kita tulis sort, kemudian nama karyawan, kemudian di sini kita tambah dengan nama variabel nama. Kemudian selanjutnya untuk alamat, kemudian di sini kita tambah dengan variabel alamat. Kemudian sort untuk gaji usia titik 2, kemudian ditambah dengan usia. Kemudian kita sort lagi untuk gaji, kemudian kita tambah dengan variabel gaji. Jadi seperti ini. Jadi di sini kita akan menampilkan data karyawan. Jadi data karyawan itu terdapat variabel nama, alamat, usia dan gaji. Jadi di sini kita ingin menampilkan data-data karyawan yang ada di pendatang karyawan PT Mandiri. Jadi sini kita coba run file. Jadi di sini kita run file, kita
kita masukkan namanya Marlinda, kemudian alamatnya Pure, kemudian usianya 20, kemudian gajinya seumpama 1 juta. Jadi dia akan menampilkan nama data karyawannya Marlinda, kemudian alamatnya Pure, usianya 20, kemudian gajinya 1 juta. Kemudian jika kita ingin memasukkan nama yang berbeda dengan data yang berbeda pula, contohnya di sini saya berikan nama Mardewi, kemudian alamatnya Tasya, kemudian usianya 23, kemudian gajinya 1.500.000. Jadi dia akan menampilkan seperti ini. Jadi nama karyawannya itu Mardewi, kemudian alamatnya Tasiu, gajinya 23, usianya 23, kemudian gajinya 1.500.000. Jadi seperti ini. Jadi subbahasan selanjutnya yaitu subbahasan operator. Jadi di sini saya akan buat projectnya dulu. Saya akan beri nama operator penjumlahan, operator jumlah. Kemudian saya buat paketnya dulu. Jadi di sini saya akan beri nama Marlinda. Kemudian di sini saya buat kelasnya. Jadi di sini saya akan berikan nama kelasnya itu aritmatika. Kemudian finish. Kita hapus dulu komentarnya. Kemudian di sini saya akan buat metode mainnya dulu. Public static void main. Kemudian di sini saya akan membuat variabel. Saya akan masukkan variabel dengan tipe data integer. Jadi kita akan menjumlahkan angka 1 angka 1, kemudian integer angka 2, kemudian integer hasil. Jadi seperti ini. Kemudian kita tulis scanner keyboard sama dengan new scanner system routine. Jadi seperti ini. Di sini ada error, kita import dulu supaya tidak error. Dan di sini kita tampilkan atau show input angka 1, kemudian angka 1 sama dengan keyboard titik next integer seperti ini. Kemudian kita sort lagi untuk input angka 2, kemudian angka 2 sama dengan keyboard titik integer. Kemudian di sini kita menggunakan penjumlahan. Jadi kita mau jumlahkan penjumlahan. Jadi kita mau jumlahkan angka 1 dengan angka 2. Jadi kita tulis hasil sama dengan angka 1 tambah dengan angka 2.
hasil sama dengan tambah dengan hasil. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba run file. Jadi angka satunya kita masukkan, misalnya kita masukkan 1 ditambah dengan 4, jadi hasilnya itu 5. Jadi ini adalah contoh penjumlahan. Kemudian jika perkalian, sini kita ganti kali, kemudian kita run file. Kita masukkan, seumpama kita masukkan 3, kemudian input angka 2 nya itu 3 juga, maka hasilnya adalah 9. Jadi ini adalah contoh untuk perkalian. Kemudian jika kita ingin pengurangan, jadi di sini kita kurang, kemudian kita run file, kita masukkan nilainya 4, kemudian angka 2 nya 2, jadi hasilnya itu 2, jadi dia hasilnya 2 dari hasil pengurangan. Kemudian untuk pembagian atau sisa hasil atau sisa bagi, di sini kita tulis persen, kemudian kita run file, kita masukkan angkanya itu 8 dibagi 3, maka hasilnya itu 2, jadi sisa baginya adalah 2. Jadi seperti itu untuk operator penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Kemudian subbahasan selanjutnya yaitu pernyataan kondisional percabangan if else. Baik, di sini terlebih dahulu buat projectnya dulu. Kemudian di sini saya kasih nama percabangan. Kemudian finish. Kemudian di sini saya buat paketnya Marlinda. Finish. Kemudian kita buat kelasnya. Sini saya mau kasih kelas percabangan. Percabangan if else. Kemudian finish. Kemudian kita hapus dulu komentarnya. Kemudian di sini saya buat metodenya dulu. Publish text format. Kemudian di sini saya akan menggunakan tipe data integer x sama dengan 2. Jadi seperti ini. Kemudian kita tulis if dalam kurung x sama dengan 1, kita shout, maka jika x sama dengan 1 maka dia akan menampilkan x sama dengan 1. Kemudian else if x sama dengan 2, kita shout, kemudian nilai x sama dengan 2, kemudian else if x sama dengan
LC. Kita solve. Di sini nilai X tidak diketahui. Jadi di sini pernyataan pertama itu if. Jika X-nya sama dengan 1, maka dia akan menampilkan X-nya sama dengan 1. Tapi jika X-nya sama dengan 2, maka otomatis dia akan menampilkan X-nya sama dengan 2. Tapi jika X-nya sama dengan 3, maka dia akan menampilkan X-nya juga 3. Tapi kalau untuk tidak ketiga dari ini, maka nilai X-nya itu tidak diketahui. Jadi di sini saya akan memberikan nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian kita run file. Aduh, salah ya. Coba kita run. Kok di sini ada yang error ya? Kita run file. Maka nilainya adalah 2. Kemudian di sini jika kita berikan nilainya itu 4, kita run file, maka dia akan menampilkan nilai X tidak diketahui. Kenapa? Karena di sini dia tidak memenuhi syarat, karena kita hanya memberikan nilai 1, 2, dan 3. Jadi dia akan menampilkan yang keempat ini, nilai X tidak diketahui. Kemudian jika di sini saya berikan nilai 3, maka jika di run file, maka dia akan menampilkan nilai X yang ketiga. Jadi akan menampilkan yang ini. Begitupun juga untuk angka 1. Jika di run file, maka dia akan menampilkan X-nya sama dengan 1. Jadi seperti itu untuk percabangan if else. Kemudian di sini saya akan buat kelas lain dengan pernyataan conditional case, percabangan case. Kemudian finish. Jadi di sini saya akan menampilkan untuk percabangan case. Jadi contoh sederhana penggunaan switch case pada pemrograman Java. Jadi program ini kita ingin memberikan respon yang berbeda untuk setiap grade yang berhasil didapatkan oleh masing-masing mahasiswa. Misalnya ketika di sini untuk grade saya masukkan, salah ya. Jadi di sini saya akan membuat percabangan case, contoh sederhana dari penggunaan switch case pada pemrograman Java. Jadi program ini kita ingin memberikan respon yang berbeda untuk setiap grade yang berhasil didapatkan oleh masing-masing mahasiswa. Terlebih dahulu saya buat metodenya dulu, publish static void main, metode mainnya dulu. Kemudian di sini saya menggunakan tipe data chart.
grade sama dengan, misalnya ketika di sini untuk grade saya masukkan nilainya A seperti ini. Kemudian di sini saya tulis switch dalam kurung grade kemudian tes A titik 2, kemudian kita solve. Maka untuk grade A kita berikan nilai perfect seperti ini, perfect. Kemudian kita tulis break. Udah untuk case untuk grade B 2, kemudian kita solve. Kita akan berikan untuk B itu nilai excellent seperti ini. Kemudian break. Kemudian untuk case untuk C titik 2, kemudian kita solve. Jadi kita akan memberikan perintah well done seperti ini, kemudian break. Kemudian selanjutnya case untuk D, kemudian kita solve. Kita berikan respon passed seperti ini, kemudian break. Kemudian selanjutnya case untuk nilai E, kemudian kita solve. Kita akan berikan respon beta reagent seperti ini, kemudian ditutup dengan break. Kemudian ada juga default, kemudian kita solve. Invalid grade, jadi seperti ini. Kemudian di sini kita solve lagi. Your grade ditambah dengan grade, jadi seperti ini. Jadi kita di sini salah penulisan, jadi seperti ini. Jadi misalnya di sini kita memberikan nilai A,
Jadi untuk pernyataan pertama yaitu jika nilai A, maka dia akan memberikan respon nilai perfect. Kemudian untuk nilai B, dia akan memberikan respon excellent. Kemudian untuk nilai C, dia akan memberikan respon well done. Kemudian untuk nilai D, dia akan memberikan respon you passed. Begitupun untuk nilai E, dia akan menampilkan better, true agent. Tapi jika dia selain dari A, B, C, D ataupun E, maka dia akan menampilkan invalid grade. Dia akan menampilkan seperti itu. Kemudian di sini saya akan memberikan nilai grade-nya itu A. Kemudian kita coba run file. Maka dia akan menampilkan pesan perfect, your grade A. Kemudian jika di sini saya memberikan nilai B, maka dia akan menampilkan respon yang kedua, excellent. Kemudian jika di sini saya memberikan respon di nilai, maksudnya nilai F maksudnya. Kemudian di saat kita run file, maka dia akan menampilkan invalid grade. Jadi dia di sini tidak sesuai dengan pernyataan yang di sini. Jadi kita hanya menampilkan untuk nilai A, untuk nilai B, C, D ataupun E. Jadi seperti itu untuk percabangan untuk case.